Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sandi. Dan sandinya ini yang kita akan bahas yaitu sandi kotak. Asal-usul sandi, pada tahun 3000 Silam Masehi era kerajaan Babilonia, para arkeolog menemukan tulisan cuneiform. Tulisan berupa kode rahasia ini ditulis di atas kepala seorang budak yang telah dicukur dan ditempatkan sampai rambut budak tersebut tumbuh kembali. Jika telah tumbuh, barulah pesan ini disampaikan pada si penerima. Sampainya di tempat si penerima, rambut si budak itu kemudian dicukur kembali untuk melihat isi pesan yang telah dibuat. Metode ini dirasa cukup rumit, namun lumayan berhasil untuk mengecoh lawan pada saat itu. Adapun seorang kaisar bernama Julius Caesar membuat sandi dengan cara sistem loncat dalam huruf Romawi. Misalnya, jika ia ingin menuliskan huruf A, maka ditulis menjadi F. Dari A loncat 5 huruf menjadi F, dan seterusnya sampai menjadi kalimat. Hingga kini pun sandi masih sering digunakan untuk mengirim pesan tertentu yang bersifat rahasia. Tidak hanya itu, sistem perbankan pun menggunakan sandi. Bahkan ponsel seluler juga ikut menggunakan sandi demi menjaga privasi. Sandi sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti menyembunyikan atau rahasia. Sandi merupakan salah satu cara yang dikenal untuk mengirim suatu berita atau pesan yang sifatnya rahasia. Dalam hal ini, yang dapat mengetahui isi pesan tersebut hanyalah dari penerima dan juga pengirim. Sandi di dalam pramuka merupakan suatu media yang digunakan dalam pembelajaran dan dianggap bagus, baik itu untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, maupun pramuka pandega. Hal ini dikarenakan sandi pramuka dianggap dapat melatih ketelitian, kecerdasan, daya ingat maupun konsentrasi. Dalam menyampaikan sandi pramuka tidak boleh disampaikan sembarangan, karena dalam penyampaiannya harus diperhatikan golongan pramuka itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan agar dalam penyampaian pembelajaran dapat dengan mudah tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Fungsi sandi. Sandi dalam kegiatan pramuka kerap digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka, hiking, camping, atau permainan. Tujuannya untuk melatih para penggerak pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Selain itu, sandi-sandi kotak ini yang fungsinya mengkode suatu kata dapat kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan. Bermain pesan tersembunyi bersama teman. Dapat juga kalian gunakan untuk menulis buku harian yang tentunya tidak banyak diketahui oleh orang lain. Sandi biasanya digunakan ketika akan mengirimkan pesan atau bersifat yang sifatnya rahasia dan tidak boleh ada yang mengetahui selain dari kelompoknya. Hal semacam ini juga berlaku dalam dunia pramuka, di mana sandi dalam dunia kepramukaan digunakan sebagai media latihan yang bertujuan untuk melatih para anggota dari gerakan pramuka tersebut untuk bekerja sama, menciptakan kegembiraan, memupuk kreativitas, dan juga mengajarkan ketelitian. Dalam suatu kegiatan pramukaan, saling mengirim sandi merupakan suatu kegiatan yang khas. Hal ini dikarenakan pada sandi pramuka selain sifatnya menyenangkan, juga dapat memberikan tantangan bagi seorang yang ingin menguji kemampuannya dalam hal analisis. Nah, kita masuk ke sandi kotak 1. Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kode terdapat dalam sebuah kotak yang berbentuk menyilang dan vertikal, horizontal, yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai huruf R berada di dalam kotak vertikal, horizontal, dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1 yaitu AB,
Kotak 2 yaitu CD, kotak 3 yaitu E, F, kotak 4 yaitu G, H, kotak 5 yaitu I, J, kotak 6 yaitu KL, kotak 7 yaitu MN, kotak 8 yaitu OP, kotak 9 yaitu QR. Adapun huruf ST, UV, dan WX dan YZ berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari dua huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf kedua dari setiap kotak. Misalnya AB, maka titiknya berada di titik B. Begitupun pada kotak menyilang, setiap kotak terdiri dari dua huruf dengan satu titik di huruf keduanya, misalnya ST, maka titiknya berada pada huruf T. Penggunaan sandi kotak satu adalah dengan cara memecah kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal, horizontal, maupun menyilang. Jika kalian hendak menggunakan huruf A, karena A berada di kotak pertama, maka kalian dapat membentuk garis siku-siku. Adapun B, karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Di sini ada huruf dan sandi, di mana ini pecahan dari sandi kotak satu. Kita bisa lihat di huruf A, ini ada garis siku-siku, dan huruf B ada garis siku-siku dan satu titik, dan huruf C ada kotak yang tidak sempurna membentuk huruf U, dan selanjutnya ada huruf D, di mana ada huruf U membentuk sebuah kotak yang tidak sempurna ya, membentuk huruf U, tetapi ada satu titik. Dan selanjutnya ada huruf E, di mana gambarnya membentuk siku-siku, siku-sikunya ada di sebelah kiri, dan huruf F sama ya, siku-siku, dan ada titiknya. Terakhir selanjutnya ada G, di mana di G ini membentuk sebuah kotak yang tidak sempurna, dan di mana kotaknya membentuk huruf C. Selanjutnya H, ada titiknya ya, lanjutan dari G, dan ini ada I, membentuk satu kotak. Selanjutnya ada J, di mana ada kotak sempurna dan bentuknya di tengah-tengahnya ada titik. Selanjutnya ada K. K ini membentuk sebuah huruf C, di mana kotaknya tidak sempurna. Dan di L sama, lanjutan dari K, bentuknya yang membedakan hanya ada titiknya. Dan selanjutnya M, ada membentuk sebuah siku-siku. Selanjutnya N, ada titiknya. O, ini kotak yang tidak sempurna, tapi membentuk sebuah huruf N. Selanjutnya ada P, ada titiknya, di mana kotaknya tidak sempurna, membentuk huruf N. Dan selanjutnya Q, ini ada siku-siku, R juga, siku-siku, dan dia ada titiknya. Selanjutnya ada S, di mana ini membentuk sebuah seperti ketidaksamaan ya, S itu ya. Dan ini ada T. T ini sama kayak bentuknya ada ketidaksamaan, yang hanya membedakan ada bentuknya titiknya di tengah-tengahnya. Ini ada U, membentuk sebuah V. Selanjutnya ada V sama, lanjutan dari U yang membedakan hanya ada titiknya. Dan ini ada W. W ini membentuk sebuah kayak seperti tanda kurang dari ya, kurang dari. Selanjutnya ada X, lanjutan dari W yang membedakan yaitu titiknya saja. Dan selanjutnya Y, membentuk sebuah huruf F yang kebalik ya, F yang kebalik.
Yang terakhir itu huruf Z untuk F kebalik yang membedakan yaitu titiknya di tengah-tengah. Ini sandi kotak 1. Misalkan kalian ingin menuliskan nama kalian sendiri, kalian mencocokkan dengan nama kalian dan sandinya. Misalkan nama kalian Bimo, maka B yaitu ada siku-siku di mana ada titiknya, I ada kotak yang sempurna, M ada siku-siku yang berdiri seperti payung, seperti sebuah jalan ya, siku-sikunya berdiri ya, M itu. Dan terakhir itu O, di mana bentuknya ini kotak yang tidak sempurna, tetapi dia membentuk sebuah huruf N. Maka ditulisnya seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya, di mana kita akan membahas sandi kotak 2. Rumus dari sandi kotak 2 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rumus sandi kotak 1. Jika dalam sandi kotak 1, dalam satu kotaknya terdiri dari 2 huruf alfabet, disertai dengan titiknya. Maka dari sandi kotak 2 terdiri dari 3 huruf alfabet, dalam satu kotak vertikal horizontal, dan tanpa menggunakan titik kecuali dalam penerapannya. Perbedaan dari sandi kotak dan sandi kotak 2 dan sandi 1, yang di mana sandi kotak 1 ini di dalam kotaknya hanya terdiri dari 2 huruf. Kalau sandi kotak 2 ada 3 huruf di dalam kotaknya. Dan perbedaan selanjutnya yaitu di dalam sandi kotak 1 ada kotak yang menyilang. Kalau sandi kotak 2 tidak ada. Selain itu, jika pada sandi kotak 1 terdiri dari 2 macam kotak, vertikal dan horizontal, dan menyilang ya, maka sandi kotak 2 hanya terdapat 1 kotak yang berbentuk vertikal horizontal. Dalam kotak vertikal horizontal ini dibagi menjadi 9 kotak dengan masing-masing 3 huruf di dalamnya. ABC dalam 1 kotak, DEF dalam 1 kotak, GHI dalam 1 kotak, JKL dalam 1 kotak, MNO dalam 1 kotak, PQR dalam 1 kotak, STU dalam 1 kotak, VWX dan YZ. Adapun cara penerapannya dalam sebuah kata hampir sama dengan cara penggunaan sandi kotak 1. Pada sandi kotak 2, yang kalian hanya perlu membentuk huruf sesuai dengan posisinya di dalam kotak, dan jika huruf yang akan kalian tulis termasuk dalam huruf kedua dari kotak, maka kalian cukup menambahkan 1 titik. Apabila huruf yang kalian tulis berada pada huruf ketiga pada sebuah kotak, maka kalian harus menambahkan 2 titik. Kalian bisa lihat contohnya huruf A, kalian cukup membuat garis siku-sikunya. Adapun huruf B, kalian membuat garis siku-siku ditambahi dengan 1 titik. Dan yang terakhir, kalian ingin menulis huruf C, maka kalian membuat garis siku-siku disertai dengan 2 titik di dalamnya. Kalian bisa pahami? Misalkan kalian, ada contohnya ini ya, kalian ingin menuliskan huruf pramuka, di mana kalian lihat di huruf P ini ada kotak yang tidak sempurna, membentuk C ya, kayak seperti C. Lalu untuk huruf R, karena kita mengambil huruf yang ketiga dari 1 kotak, maka disertai dengan 2 titik di dalamnya, di dalam kotaknya. Dan huruf A membentuk sebuah siku-siku, M ini kotak sempurna, dan huruf U kalian bisa lihat membentuk sebuah siku-siku yang berdiri dan disertai dengan 2 titik. Dan ini huruf K, ini kita ambil K di huruf kedua, maka disertai dengan 1 titik, dan terakhir A, di mana kita hanya menulis siku-siku tanpa titik. Kalian bisa pahami untuk sandi kotak 2. Penulisannya seperti ini.
Misalkan kalian ingin mengambil huruf O, maka ada membentuk sebuah kotak yang sempurna dan di dalamnya ada 2 titik. Misalkan kalian ingin mengambil huruf F atau V, maka di sini membentuk sebuah kotak yang tidak sempurna, membentuk huruf N. Misalkan kalian ingin mengambil huruf I, maka di sini kita menulis siku-siku, yang dimana di dalam sikunya ada 2 titik. Kalian ingin mengambil huruf S, maka di sini kita menulisnya siku-siku yang berdiri. Sedikit penjelasan mengenai sandi kotak 2. Lalu kita bahas yang terakhir, yaitu sandi kotak 3. Nih, jika dibandingkan dengan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, sandi kotak 3 termasuk sandi yang unik dan lumayan rumit. Pasalnya, kalian harus benar-benar menghafal di mana letak masing-masing huruf. Tidak seperti sandi kotak 1 dan 2, yang letak hurufnya dapat kalian susun dengan mudah sesuai urutan tanpa harus menghafalnya. Jika diuraikan, bentuk sandi kotak ini adalah perpaduan antara kotak vertikal, horizontal, dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat di mana setiap huruf alfabetnya menyebar. Belum lagi keberadaan titik pada sebuah huruf yang tidak bisa dipola, alias kalian harus menghafal langsung peletakannya. Misalnya, keberadaan huruf A. Kalian lihat huruf A, dan yang berada di tengah kotak yang mana huruf B disertai dengan titik, yang berarti jika kalian membentuk huruf A, kalian cukup membentuk kotak persegi 4. Dan jika kalian ingin membuat huruf B, kalian harus membentuk kotak persegi 4 dengan titiknya di tengahnya. Peletakan huruf alfabet yang lebih rumit misalnya ada pada huruf N. Kalian lihat huruf N. Huruf alfabet huruf N ini terletak di ujung garis antara garis berah ketupat dan garis vertikal horizontal, disertai dengan titik. Jadi kalian ingin membuat huruf N, kalian perlu membentuk garis siku-siku disertai dengan titik di dalamnya. Nah, ini sandi kotak 3, di mana membentuk huruf alfabetnya tersebar, dan kalian ingin menulis nama kalian sendiri, kalian bisa lihat di kotak yang sudah terpisahkan di sebelah kanan. Misalkan di sini huruf A ini ada kotak yang sempurna, B ini ada titiknya di tengah-tengah kotak, C ini ada siku-siku, D ini membentuk sebuah siku-siku yang mengarah ke atas ya. Di mana lanjutannya E membentuk siku-siku juga, F ini seperti rumah ya, seperti atap rumah, G ini membentuk siku-siku, H-nya juga sama ya, yang hanya membedakan yaitu ada titiknya, tetapi dia mengarah ke bawah siku-sikunya. Dan I ini untuk siku-siku, J ini juga yang hanya membedakan yaitu titiknya. Nah, ini sandi kotak 3, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini bentuk umumnya yang di sebelah kiri, dan untuk yang di sebelah kanan ini pecahan dari bentuk umumnya. Misalnya kalian ingin membentuk sebuah nama, kalian misalkan Bimo, maka kalian cukup melihat sandi kotaknya ini. Misalkan B, maka ada sandi kotaknya yaitu kotak dan titik, dan I untuk siku-siku, M misalnya ini kalian membentuk siku-siku yang mengarah ke atas, dan O ini siku-siku yang berdiri. Oke, sampai sini penjelasan dari sandi kotak 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.